wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ponika. Saya mahasiswa keperawatan Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari sejarah keperawatan. Pertama itu ada definisi sejarah dan perkembangan keperawatan. Sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau, baik itu peristiwa menyenangkan maupun tidak menyenangkan, bagi mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Sejarah keperawatan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan masalah keperawatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan perawatan pada zaman dahulu ada 3. Pertama itu peran dan sikap masyarakat. Kedua itu ada perang, dan ketiga itu ada pemimpin dalam keperawatan. Yang B ada definisi keperawatan. Keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Layanan ini berbentuk biofisiko, sosio, spiritual, komprehensif yang ditunjukkan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit. Keperawatan mempunyai fungsi yang unik, yaitu membantu individu, baik sehat maupun sakit, yang ditampilkan dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan. Layanan keperawatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Ini tentunya juga harus diiringi dengan pengakuan dan penghormatan terhadap profesi perawat. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang registrasi dan praktik keperawatan yang kemudian diperbarui dengan Kepmenkes RI nomor 1239, dijelaskan bahwa perawat adalah orang yang telah lulus dari pendidikan perawat, baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, perawat adalah suatu profesi yang mandiri yang mempunyai hak untuk memberikan layanan keperawatan secara mandiri dan bukan sebagai profesi pembantu dokter. Yang C, sejarah dan perkembangan keperawatan di dunia. Ditandai dengan lahirnya tokoh keperawatan yang sangat masyhur yang dikenal sebagai sampai sekarang ini, yang membawa perubahan dalam konsep berpikir yang berpengaruh besar terhadap praktik keperawatan. Hal ini perubahan dalam ruang lingkup tatanan layanan keperawatan. Perkembangan keperawatan di benua Asia, khususnya di Timur Tengah, di negara Arab, perkembangan keperawatan mulai maju dan berkembang sekitar abad 7 seiring dengan lahir dan agama Islam di tengah-tengah bangsa Arab. Semboyan yang terkenal adalah lihat, dengar, tanya, dan rasa. Chang Chung Ching telah mengajarkan lab men dengan menggunakan bambu. Perhimpunan ini bertujuan untuk mempersatukan perawat-perawat yang di seluruh Inggris. Kemudian pada 1 Juli, perawat Erinwick juga mendirikan sebuah lembaga yang disebut International Council of Nurses. Sejarah dan perkembangan keperawatan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada masa itu negara Indonesia masih dijajah oleh bangsa Inggris, Belanda, dan Jepang. Dari penjajahan oleh Belanda khususnya pada zaman VOC 1602 sampai 1799, penjajahan Belanda satu didirikan rumah sakit yang terletak di Jakarta pada tahun 1799. Tenaga perawatnya diambil dari penduduk pribumi yang berperan sebagai penjaga orang sakit. Mengingat tujuan pendirian rumah sakit hanya untuk kepentingan Belanda, maka tidak diikuti perkembangan dalam keperawatan. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, telah banyak rumah sakit yang didirikan serta balai pengobatan, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, pada tahun 1952 didirikan sekolah perawat. Kemudian pada tahun 1962 telah dibuka pendidikan keperawatan setara dengan diploma. Sejak tahun itu, profesi keperawatan telah mendapatkan pengakuan dari profesi lain. Tren keperawatan masa lalu. Sistem hegemoni yang diterapkan oleh bangsa Eropa selama menjelajah Indonesia telah memberi dampak yang sangat besar pada seluruh ini kehidupan, termasuk profesi perawat. Sejarah keperawatan di Indonesia pun tidak lepas dari pengaruh penjajahan bangsa asing, sebab pada saat itu Indonesia belum ada sekolah kedokteran. Karena stigma tersebut, peran dan posisi perawat di masyarakat semakin termarginalkan. Kondisi semacam ini telah membentuk karakter dalam diri perawat yang pada akhirnya berpengaruh pada profesi keperawatan secara langsung.
Perawat menjadi sosok tenaga kesehatan yang tidak mempunyai kejelasan wewenang atau ruang lingkup. Perawat tidak diakui sebagai suatu profesi, melainkan pekerjaan di bidang kesehatan yang aktivitasnya bukan didasarkan atas ilmu tetapi atas perintah atau instruksi dokter. Sebuah rutinitas belaka. Pada akhirnya, timbul sikap manut perawat terhadap dokter. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah perkembangan perilaku profesional yang keliru dari perawat. Ada sebagian perawat yang menjalankan praktik pengobatan yang sebenarnya merupakan kewenangan dokter. Akibatnya, perawat terbiasa bekerja layaknya seorang dokter, padahal lingkungan kewenangan kedua profesi ini berbeda. Sesuai dengan konsep Hegemoni, perawat di sini adalah sebagai subaltern yang terus-menerus berada dalam cengkraman kekuasaan dokter Belanda penjajah. Kondisi ini menyebabkan perawat berada pada posisi yang termarginalkan. Kondisi ini berlangsung selama berabad-abad sampai akhirnya terbentuk permisi kultural pada tubuh perawat. Terima kasih. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.